Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Namo. DPR meminta proses hukum terhadap tersangka diusut adil dan tuntas. TNI pun berjanji akan bersikap transparan dalam penanganan kasus ini. Ibunda Prada Luki menangis histeris saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto bersama Dadenpom Udayana tiba di rumah Prada Luki Namo di Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Senin siang. Pangdam menyebut 20 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Prada Luki Namo. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Sementara itu, salah satu tersangka kasus kematian Prada Luki Namo adalah seorang perwira pertama TNI AD. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana menyebut motif dan peran masing-masing tersangka masih didalami. Saat ini, 20 tersangka masih diperiksa untuk mengetahui peran dan keterlibatan masing-masing. Tiap orang tentu punya peran dan porsi. Untuk perwira, di organisasi kita, TNI Angkatan Darat itu setiap unit satuan tentu ada penanggung jawab, ada komandan ya, pada leveling tertentu, regu, peleton, kompi. Dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian, ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan, ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. TNI Angkatan Darat akan melaksanakan proses pemeriksaan secara transparan sebagai wujud atau bentuk pertanggungjawaban kepada para personil ini ya, dan nanti itu dapat diketahui oleh publik. Ketua DPR Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo diusut adil dan juga tuntas. Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang. Tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Prada Luki Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal pada 6 Agustus 2025 lalu. Kakak Prada Luki, Novilda Luciana Hetinina Namo, mengaku menemukan kejanggalan atas kematian adiknya. Menurut Novilda, berdasarkan informasi awal yang diterima keluarga, penyebab kematian Prada Luki akibat terjatuh dari bukit. Namun, keluarga meragukan hal ini ketika melihat tubuh Prada Luki yang penuh dengan luka. Keterangan meninggalnya itu kemarin jatuh kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Kalau foto aslinya itu ada di tabisnya, ada di saya. Itu luka dari mana-mana? Lukanya itu dari punya lengan sini sampai di kaki. Jadi mereka tutup rapat komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit dari dia masuk rumah sakit sampai dia untung saya punya mama pijit. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus, dan kita tidak tahu kalau ini anak punya keadaan ini penuh dengan luka-luka. Hingga kini, motif kematian Prada Luki Namo belum terungkap. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo diusut tuntas dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun di Kupang, NTT. Selamat siang Citos, apakah sudah ada pembaruan informasi terkait dengan peran 20 tersangka yang baru saja ditetapkan? Baik, selamat siang Lintang dan juga saudara. Memang untuk peran para tersangka yang sudah ditetapkan oleh TNI sejak kemarin, pihak dari TNI sendiri belum mengungkap secara pasti peran masing-masing para tersangka ini. Namun salah satu tersangka yakni seorang perwira itu sudah diungkapkan bahwa si perwira ini melakukan pembiaran sehingga terjadi adanya kekerasan yang terjadi di Batalion Wakangamere di Kabupaten Nagekeo. Dan sampai saat ini memang kami mendapat informasi bahwa masih tim investigasi masih terus melakukan penyelidikan atas 20 orang tersangka ini, di mana 19 orang tersangka ini merupakan prajurit Tamtama dan Bintara, sementara satu orang merupakan seorang perwira yang ditugaskan di Batalion Teritorial Pembangunan. Dan sampai saat ini sudah 4 tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan lebih awal sudah diterbangkan atau didatangkan dari Kabupaten Nagekeo ke Kupang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara untuk 16 tersangka lainnya masih berada di Subdenpom ND untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, serta TNI juga tengah mendalami peran-peran dari para tersangka ini. Dan kalau kita melihat, TNI kemarin sudah mengumumkan bahwa sudah ada 5 pasal yang disangkakan atas 20 tersangka ini, yakni pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun, pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, 354 KUHP dengan 10 tahun penjara, 131 KUHP 9 tahun penjara, dan terakhir pasal 132 KUHP-M, pidana militer dengan ancaman 9 tahun penjara. Namun sampai saat ini memang tim investigasi belum memberikan hasil terkait peran dari para tersangka ini sehingga bisa dikenakan pasal mana yang akan disangkakan kepada tiap-tiap tersangka. Dan kami sampai saat ini memang masih menunggu informasi pasti mengenai bagaimana rencana selanjutnya terhadap proses hukum yang akan dijalani oleh ke-20 tersangka ini. Lintas. Baik, 20 tersangka sudah ditetapkan, namun apa motifnya? Citos, bisa diceritakan, mungkin sudah ada informasi lebih lanjut terkait hasil investigasinya, begitu motifnya, apakah juga ada keterlibatan satu perwira dalam kasus ini yang juga ditetapkan sebagai tersangka itu? Baik Lintang, untuk motifnya sendiri memang kami mendapat informasi bahwa motif yang pasti adalah ini merupakan pembinaan yang biasa terjadi di kalangan militer. Namun untuk keterlibatan salah satu perwira ini belum jelas apakah motif yang pasti dari kasus ini, dan kami tetap menunggu informasi baik dari Korem, dari Pangdam Udayana Bali hingga ke Kadis Penat Angkatan Darat. Dan sampai saat ini memang kami mendapat informasi bahwa ada satu saksi kunci yang merupakan rekan dari Prada Lukinamo yang juga ikut disiksa. Namun sampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti seperti apa kesaksian yang akan diberikannya, dan kami akan terus mengupdate informasi untuk para pemirsa terkait siapa sebenarnya saksi kunci ini yang sampai sekarang belum diungkap oleh anggota TNI. Dan sampai saat ini memang Lintang dan juga saudara, pihak keluarga berharap agar kasus ini dibuka secara transparan, dan hal ini sudah dijawab secara langsung oleh Pangdam Udayana yang kemarin menyambangi rumah duka Prada Lukinamo dan berjanji bahwa seluruh proses investigasi dan penyelidikan akan dilakukan transparan mungkin secara profesional sebagai bentuk untuk mendatangkan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lintas. Baik, Citos, penyelidikan lanjutan masih dilakukan untuk mengetahui yang pasti peran dari 20 tersangka ini masing-masing apa. Terima kasih Citos Natun dari Kupang, NTT. Selamat bertugas kembali.